وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan khilaf. Dan telah kita sebutkan kaidah yang ke-9, penyebab khilaf itu menjadi sesuatu yang tercela. Kalau Syekhul Islam menyebutkan ada 2 penyebab sehingga orang yang berbeda pendapat semuanya menjadi tercela. Yang pertama disebabkan karena niat yang jelek, yaitu ketika sudah niat itu sudah tidak baik, seperti hawa nafsu atau hasad atau yang lainnya. Maka ketika kita itu berbeda pendapat dan niat kita itu tidak baik, niat kita itu supaya kita menang, bukan niatnya supaya kita itu mencari kebenaran. Kalau berbeda pendapat, niat kita itu mencari kebenaran, maka orang itu mudah untuk menerima ilmu. Tetapi kalau berbeda pendapat dan niatnya itu bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari pendapat yang paling kuat dalilnya, tetapi yang penting saya itu harus menang, baik saya itu sendiri nggak punya dalil atau tidak, yang penting saya menang. Akhirnya nanti ketika niat itu sudah tidak baik, pasti dia itu akan menzalimi pihak lain. Maka niat yang jelek itu pasti akan menjerumuskan kepada kezaliman. Akhirnya dia itu nanti akan menzalimi pihak lain dengan menyesatkan atau dengan menjuluki kalimat-kalimat yang kotor dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, penyebab khilaf itu menjadi tercela itu karena bodohnya kita terhadap 2 masalah. Yang pertama, kita itu bodoh terhadap hakikat yang kita khilafkan. Masalah yang kita khilafkan itu apa sebenarnya itu? Itu kita itu nggak tahu, bodoh. Kemudian yang kedua, bodoh terhadap dalil yang dimiliki sama pihak lain. Jadi kita itu nggak mau terbuka, seakan-akan apa yang sudah kita ketahui itu sudah final, sudah tertutup, sudah tamat, sehingga saya tidak peduli dengan ilmunya orang, karena seakan-akan saya itu sudah sempurna. Lah itu bahaya. Dan kezaliman dan kebodohan itu sumber semua musibah. Kezaliman dan kezaliman itu bersumber dari niat yang tidak baik. Kemudian kedua, kebodohan, bodoh terhadap masalah yang kita khilafkan atau bodoh terhadap dalilnya orang. Kalau kita itu mau menerima atau kita itu mau membuka diri, kita fahami, kita yakini bahwa ilmu kita itu belum tamat, ilmu kita itu belum sempurna, kita terus belajar. Akhirnya kita itu mudah untuk mengambil ilmu dari orang lain selama itu ilmu yang benar. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu akan berkembang. Tetapi kalau kita itu sudah menganggap ilmu kita sudah final, maka nanti yang terjadi itu kita itu mudah untuk menyesatkan kelompok lain karena kita itu nggak peduli dengan dalilnya mereka. Dan itu yang paling sering terjadi. Oleh itu sering saya ingatkan, kalau kita itu berbeda pendapat, pertama yang harus kita jalankan itu, pertama itu bersihkan dulu hati kita. Jangan sampai kita itu pengennya menang, tetapi kita itu diskusi, kita itu berbeda pendapat itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari kebenaran. Ini yang pertama. Jadi yang pertama ketika kita khilaf itu, pertama harus kita bersihkan hati. Jangan sampai ada penyakit hati masuk dalam khilaf kita. Hasad, iri, dengki, itu bahaya. Kemudian yang kedua itu yang harus kita jalani apa? Kita dudukkan dulu ini masalah apa? Kita khilafnya itu masalah apa gitu. Itu masalah usul, sehingga ulama sepakat dalam masalah ini, siapa yang menyelisih menyimpang dia itu. Atau sebenarnya ini masalah furu'. Masalah furu', kalau masalah furu' itu masalah khilafiyah. Ulama salaf kita berbeda-beda dalam bab ini. Sehingga kalau kita itu mengambil pendapat A, silahkan
kuatkan pendapat itu, tapi jangan sesatkan kelompok yang lainnya atau pendapat yang B, karena banyak ulama dalam bab itu. Oleh itu mendudukan masalah itu penting. Syekhul Islam itu ada sebuah tulisan surat namanya Risalah ila Ahlil Bahrain, nasihatku kepada penduduk Bahrain. Kenapa? Karena orang-orang Bahrain itu ada beberapa delegasi dari mereka itu datang ke Syekhul Islam mengadu, wahai Syekh, di tempat kami itu di Bahrain itu ahlu sunnah terpecah jadi dua, karena mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah Rasulullah itu melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak. Ada yang mengatakan Rasulullah melihat, ada yang mengatakan nggak melihat, sampai akhirnya mereka itu pecah jadi dua kubu, sampai akhirnya mau perang angkat senjata untuk membela pendapatnya. Akhirnya orang datang kepada Syekhul Islam mengadu seperti itu, maka Syekhul Islam menulis surat nasihat kepada mereka. Kata beliau, masalah ini itu tidak menyebabkan untuk saling berpecah belah, apalagi saling angkat senjata seperti ini. Kenapa? Karena yang bicara seperti ini itu sudah zaman sahabat, semuanya ulama kita itu, dan mereka sudah beda pendapat dalam bab ini. Sehingga maksudnya apa? Kita dudukkan masalahnya itu. Masalahnya itu apa sih itu? Kita itu berbeda pendapat itu dalam masalah apa? Kalau kita dudukkan, oh rupanya itu masalah khilafiyah. Kenapa kita itu nggak legowo gitu? Kenapa kita itu nggak lapang dada? Nah, jadi kita dudukkan dulu. Ini masalahnya itu apa? Kemudian yang kedua, kita itu coba kita buka diri untuk mempertanyakan dalilnya orang. Si fulan itu dalilnya apa sih gitu? Akhirnya setelah itu baru kita dengar dalilnya. Ketika sudah kita dengar dalilnya, oh rupanya antum itu punya dalil itu gitu. Akhirnya apa? Walaupun saya itu tidak menerima ilmu antum, tidak menguatkan pendapat antum, nggak apa-apa, tapi kita itu saling menghormati karena kita punya dalil. Sehingga apa? Jangan ketika kita itu mendengar ilmu baru langsung ngegas kita itu, pokoknya sesat, menyimpang gitu loh. Kenapa? Karena kita belum dudukkan masalah itu. Ya, jadi seperti itu. Maka itu saya ketika menulis tulisan yang kemarin sempat ramai itu masalah usul dan furu itu kan tujuannya untuk kita dudukkan ini masalah apa yang kita berbeda pendapat, itu masalah apa gitu. Ada yang ya Ustadz ngegas sama saya itu langsung, ini pendapat yang menyimpang ini tulisan ini. Akhirnya ketika saya tanya, Ustadz tolong kritikan itu secara ilmiah. Kalau cuma menyesatkan semua orang bodoh aja bisa gitu. Antum membantah tulisan saya, tolong tulisan itu bantah dengan ilmiah itu. Akhirnya ustadznya keluar grup. Ketika kita kejar seperti itu, mutung dia itu. Kalau cuma menyesatkan itu gampang itu, coba ilmiah itu. Tulisan saya itu salahnya di mana itu? Akhirnya mau keluar dari grup. Nah itu kebanyakan kita itu seperti itu gitu. Suka menyesatkan, diminta pertanggungjawaban nggak berani kita itu. Ya, kecuali kalau kita itu mengatakan sesat, menyimpang. Kenapa? Karena seperti ini. Ini ucapan seperti ini menyelisih ucapan ulama, kitabnya ini. Nah itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi apa? Menyesatkan, kemudian menjuluki dengan julukan yang kotor, diminta dalilnya nggak mau, disuruh untuk diskusi mutung, setelah itu ngambek, akhirnya keluar grup itu. Dan itu banyak orang seperti itu. Sehingga maksudnya itu, ayo kita dudukkan masalah itu pada porsinya masing-masing itu. Bukan kita itu orang bodoh gitu loh, dalam masalah kita sudah belajar juga dalam masalah itu, maka dudukkan masalah itu. Saya sempat waktu nulis itu, ini ceritanya di sebuah grup perkumpulan ustadz se-Indonesia itu saya share juga di sana itu. Akhirnya banyak ustadz yang nggak terima ketika saya itu mengatakan di situ bahwasanya tawasul terhadap Nabi itu khilaf. Sepakat ulama dalam 3 bab dalam ini, dalam masalah apa? Wajib berdoa itu hanya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang berdoa selain Allah Ta'ala kafir, musyrik. Kemudian yang kedua masalah sumpah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Sumpah kepada Nabi Muhammad musyrik. Kemudian yang ketiga masalah istighosah, itu sepakat. Ketika saya tulis itu tawasul itu khilaf, ada ustaz-ustaz yang ngegas itu. Wah ini pendapat apa ini nyeleneh ini dan yang lainnya. Saya tanya, Ustaz, antum sudah baca masalah tawasul belum gitu? Bagaimana pendapat para ulama gitu? Saya pun mengatakan pendapatnya itu nggak boleh tawasul nggak boleh. Saya mengikuti pendapat Syekhul Islam dan Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan hukumnya haram. Tawasul nggak dibolehkan, tapi kita dudukkan bagaimana pendapat ulama dalam bab ini. Akhirnya ketika saya tanya mereka, coba siapa di antara antum yang sudah baca masalah ini itu? Akhirnya nggak ada yang bisa memberikan jawaban. Akhirnya saya share tulisan-tulisan ulama. Ulama itu berbeda pendapat. Maksudnya itu apa? Kita dudukkan porsinya itu pada porsinya masing-masing itu, setiap khilaf itu. Jangan apa? Kita ribut, gontok-gontokan. Rupanya ulama saja sejak zaman dulu berbeda pendapat gitu. Sehingga maksudnya bahwa kita dudukkan porsinya itu pada porsi masing-masing. Nah, jadi intinya tercelanya sebuah khilaf itu dengan 2 perkara ini.
Yang pertama karena kita itu niatnya jelek, niatnya kita dalam khilaf itu niatnya nggak baik, sehingga bahwa kita nggak peduli dengan mana yang kuat dalilnya dan yang benar nggak peduli. Yang penting apa? Dia itu musuh, saya musuh gitu. Kalau seperti ini berarti niatnya nggak baik. Setelah itu pasti apa? Dia itu nanti akan jatuh pada menzalimi orang. Kemudian yang kedua itu bodoh. Dan bodoh itu ada dua. Bodoh terhadap hakikat masalah yang dikhilafkan, itu masuk dalam usul atau furu', itu harus kita dudukkan dulu. Yang kedua, kalaupun memang itu khilafiyah, diskusikan dalilnya. Kamu punya dalil apa? Saya punya dalil ini. Kamu punya dalil apa? Ayo kita diskusikan dalilnya itu. Akhirnya apa? Kebenaran itu atau kekuatan dalil itu lebih nampak itu. Kalau sekarang kan enggak, diskusi enggak mau, kita adu argumen enggak mau, didatangi enggak mau ngomong, tapi di belakang nyesatkan orang itu. Dan itu yang terjadi, mayoritas seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena niatnya enggak baik. Itu berkaitan masalah niat. Nah, jadi intinya kita itu ketika berbeda pendapat, apalagi dalam masalah agama, agama itu milik Allah, bukan milik Anda, bukan milik saya. Sehingga bebas saya itu mengatakan ini agama Allah, ini sesat, ini nggak bisa, karena itu agama Allah Ta'ala. Kita setiap ngomong masalah agama akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Sehingga hati-hati dalam masalah seperti ini, itu hati-hati. Kita sekarang masuk ke kaidah yang ke-10, kaidah yang terakhir dalam memahami kaidah khilaf. Kedudukan akal bagi ahlu sunnah. Jadi urgensi akal, kemudian nanti dari akal itu nanti manusia itu ada berapa macam dalam masalah akal. Cuma pembagian manusia nggak saya sebutkan di sini. Saya cuma menyebutkan tentang kedudukan akal bagi ahlu sunnah itu apa. Ya. Jadi kita masuknya ke 10, kedudukan akal bagi ahlu sunnah. Silakan bukunya dibuka. Saya katakan di situ, akal merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan akal Allah membedakan antara manusia dengan binatang. Dan dengan akal juga manusia bisa menyerap dan mempelajari wahyu serta ilmu yang Allah turunkan dengan perantara Rasul. Maka dari itu akal memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Bahkan akal merupakan manatu taklif, landasan seorang diberikan beban syariat. Nah, jadi di sini poin yang pertama kali saya bahas itu tentang kedudukan akal, urgensi akal. Akal itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Sehingga apa? Dengan akal itu kita bisa beda dengan binatang. Apa yang bedakan kita dengan binatang? Binatang sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama berhubungan. Apa bedanya itu? Kita punya akal, binatang nggak punya. Oleh itu kan menghilangkan akal itu kan hukumnya haram. Minum khamr kan menghilangkan akal, narkoba menghilangkan akal. Kenapa? Karena nikmat yang besar malah dihapus, sehingga manusia layaknya binatang lagi itu. Sehingga apa? Akal itu kedudukannya tinggi. Sekarang akal itu diberikan oleh Allah kepada kita. Allah itu memberikan akal kepada kita itu tujuannya apa? Akal itu diturunkan atau diciptakan dalam diri kita tujuannya untuk menyerap ilmu, tujuannya untuk mempelajari wahyu, bukan untuk menghukumi, tetapi untuk mempelajari. Alhamdulillah dengan akal kita bisa mempelajari Al-Quran. Setelah itu kita fahami apa sih yang Allah inginkan itu apa itu. Kita bisa mempelajari sabdanya Rasulullah SAW. Setelah itu kita tahu apa sih yang diinginkan sama Rasulullah itu apa itu. Kita pelajari, kita fahami. Sehingga bahwa akal itu diciptakan untuk mempelajari dan menyerap ilmu yang Allah turunkan kepada Rasul. Oleh itu akal itu sebagai standarisasi orang itu dinamakan dengan mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang dibebani dengan beban syariat. Contohnya misalkan, kan anak kecil itu kan ghairu mukallaf. Sehingga anak kecil itu kalau dia itu berbuat dosa, nggak berdosa, nggak dicatat, karena dia itu ghairu mukallaf gitu. Tapi ketika orang itu sudah balik, wajib sholat, wajib puasa, hukumnya haram berzina, hukum minum khamr haram. Kenapa? Karena dia itu sudah dibebankan syariat. Kenapa kok anak kecil itu nggak wajib sholat, nggak wajib puasa? Karena dia itu belum punya akal. Sehingga standarisasi ini itu sudah mukallaf. Mukallaf itu dibebani syariat dan belum, itu standarnya itu akal. Maka orang gila kan kalau berbuat dosa nggak dianggap. Anak kecil berbuat dosa nggak dianggap. Kenapa? Karena dia nggak punya akal. Nah itu apa? Akal itu saking pentingnya, syarat orang itu untuk ibadah itu harus punya akal.
Sehingga orang yang tidak punya akal, beban ibadah itu gugur. Orang tidur ya, ketika azan masuk waktu sholat dia ketiduran sampai selesai waktu sholat belum bangun. Berdosa nggak orang itu? Nggak berdosa karena nggak punya akal. Sehingga apa? Sehingga syariat itu dibebankan kepada siapa? Kepada orang yang berakal. Maka itu tidak mungkin Allah itu mengazab orang sebelum dia itu mengakali dulu, yaitu berakal terhadap apa yang Allah inginkan itu. Contohnya misalkan ada orang nggak sholat, apakah langsung diazab sama Allah Ta'ala padahal dia sudah dewasa itu? Tidak. Allah akan mengutus utusan dulu sampai menyampaikan ilmu tentang wajibnya sholat, sehingga dia sampai paham, oh sholat itu wajib bagi setiap kita gitu. Maka itu Allah telah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mungkin mengazab orang sebelum diutus Rasul kepadanya. Kenapa? Karena nggak mungkin orang tidak punya akal atau tidak tahu setelah itu diazab sama Allah Ta'ala. Jadi intinya di sini poin pertama yang kita sebutkan itu, akal itu merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tapi yang perlu kita pahami, akal itu kerjaannya apa? Itu akal ini kerjaannya untuk mempelajari ilmu. Akal itu diciptakan untuk menyerap wahyu, itu namanya akal. Setelah itu saya menyebutkan berikutnya, tetapi Allah memberikan akal kepada manusia dengan kadar yang berbeda-beda. Akal kita itu sama nggak? Beda-beda kadarnya itu. Dan dengan perbedaan kadar akal ini yang menyebabkan perbedaan dalam memahami dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, ketika kadar akal berbeda-beda setiap orang, maka ilmu yang diserap oleh manusia pun berbeda-beda. Sehingga pendapat mereka pun akhirnya berbeda-beda. Ini pahami, ini penting, ini poin penting sekali ini. Jadi maksudnya apa? Allah itu memberikan setiap manusia itu akal. Tinggal nanti akalnya itu bermanfaat atau tidak. Ada orang gila karena akalnya nggak bisa keluar. Sehingga setiap kita itu punya akal, tapi kadar akal kita itu beda-beda. Ada orang yang diberikan akalnya itu kuat, sehingga menyerap ilmu itu banyak. Jelas pemahaman dia terhadap ilmu itu lebih kuat daripada orang yang menyerapnya sedikit. Sehingga cara memahami ilmu itu beda-beda. Kita pahami bahwasanya Islam itu agama yang hak, agama yang benar. Islam gak ada kesalahan. Tetapi orang muslim yang memahami Islam bisa benar, bisa keliru pemahaman mereka kan itu. Ini pahami ucapan saya itu. Demikian juga ini saya sampaikan juga di grup ustadz-ustadz juga masalah ini. Apa yang saya sampaikan itu, yaitu apa? Pemahaman kita itu bisa benar, bisa keliru dalam memahami kebenaran. Kebenaran itu benar. Salaf, manhaj salaf, akidah Ahlussunnah itu benar, nggak ada salah sedikit pun, dan itu final dalam bab itu. Tetapi otak Anda dalam memahami manhaj salaf, benar nggak pemahaman Anda itu? Bisa benar, bisa keliru, diuji dulu kan itu. Kenapa? Karena otak kita itu otak makhluk biasa gitu loh. Kita bukan nabi yang ucapan kita pasti benar dalam memahami sesuatu kan itu. Oleh itu kata Imam Malik beliau mengatakan kullun nas yukhadhu qawluhu wa yutrak. Setiap orang itu pendapat dia bisa diambil, bisa ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Kita memahami Islam seperti ini, belum tentu benar pemahaman Anda itu. Kita memahami manhaj salaf itu seperti ini, oh salafi itu kayak gini, belum tentu benar juga pemahaman Anda gitu. Bukan berarti ketika saya mengkritik pemahaman Anda itu, bukan berarti saya itu benci sama manhaj salaf, bukan. Saya cinta sama manhaj salaf, saya cinta sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kritik antum bukan berarti saya benci sama Ahlussunnah, bukan. Saya kritik antum itu karena saya kritik pemahaman antum gitu. Karena pemahaman antum beda sama pemahaman saya dalam bab ini kan itu. Sehingga apa? Perbedaan pemahaman itu terbuka lebar, sehingga kita itu tidak bisa mensakralkan pemahaman. Oleh itu ketika akal itu kadarnya berbeda-beda maka pendapat orang pun berbeda-beda cara memahami sesuatu. Nah, jadi kenapa kok muncul perbedaan sekarang seperti ini? Berbeda itu karena kadar akal kita itu beda-beda. Ilmu yang sampai kepada kita pun juga beda-beda. Ada orang yang dapat ilmu banyak. Contohnya misalkan gini, kita sama-sama mencintai Al-Quran 30 juz kita cintai. Pertanyaan, pemahaman Anda itu sama nggak terhadap Al-Quran 30 juz ini? Jelas orang yang bisa bahasa Arab dengan orang yang melputung nggak bisa bahasa Arab, membaca Al-Quran lewat terjemahan, pemahamannya beda.
Pemahamannya beda. Bukan berarti kita benci sama Al-Quran, bukan. Tapi pemahamannya beda, sehingga saya bantah Anda ketika memahami seperti ini gitu. Ya. Demikian juga apa? Antara penuntut ilmu yang bisa bahasa Arab, baru belajar bahasa Arab, ada orang yang sudah belajar bahasa Arab, belajar akidah, belajar fikih, belajar usul fikih, mustalah hadis, pemahamannya beda terhadap satu ayat Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena itu namanya pemahaman sesuai dengan kadar akal masing-masing. Semakin dia itu belajarnya itu semakin banyak ilmu yang dia lalui, yang dia pelajari, pasti pemahaman dia itu semakin sempurna. Nah, jadi pemahaman itu semakin kuat pondasi ilmunya, pemahaman orang itu semakin sempurna. Jadi pahami di sini. Jadi intinya Allah itu memberikan akal kepada kita itu beda-beda kadarnya. Sehingga kalau pemahaman kita terhadap Islam itu kok beda-beda, ya karena memang kadar ilmu yang Allah berikan kepada kita itu beda-beda. Coba kita lihat para sahabat. Apakah ada sahabat yang mencakup semua ilmunya Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Ada sahabat yang menguasai sepertiga ilmunya Rasulullah. Siapa itu? Aisyah. Aisyah menguasai sepertiga. Kenapa? Karena kehidupan Rasulullah dalam rumahnya yang tahu hanya Aisyah. Para sahabat yang lain nggak tahu. Tapi ketika Rasulullah di luar, Aisyah juga nggak tahu gimana Rasulullah di masjid bersama para sahabat. Rasulullah kalau safar kayak apa? Bahwa Aisyah nggak ikut kan itu. Sehingga nanti ada sahabat yang mengikuti Rasulullah ketika safar, Aisyah nggak tahu. Akhirnya apa? Saling melengkapi ilmu itu. Maka bahwa tidak ada orang yang mengatakan saya itu yang paling tahu kebenaran. Nggak ada itu. Anda punya ilmu satu, yang lain punya ilmu dua gitu. Sehingga bahwa kita itu saling melengkapi. Jangan kita itu merasa paling benar. Kita itu merasa paling hebat ilmu kita. Kemudian saya katakan di situ, dan dalam memahami tentang akal ini, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Dalam memahami akal, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang yang terlalu berlebihan dalam menggunakan akal, sehingga sampai mereka itu dikatakan pendewa akal. Dinamakan dengan aklaniyun, para pendewa akal. Akal itu dianggap segalanya. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu nomor sekian lah itu. Standar kebenaran itu akal saya itu. Itu biasanya orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat, demikian juga orang-orang kalau kita ya orang liberal, yang mengedepankan akal daripada wahyu ilahi. Kelompok yang pertama ini, akal dianggap lebih tinggi atau setara dengan wahyu ilahi. Bahkan ada di antara mereka yang menjadikan akal sebagai dalil satu-satunya untuk menunjukkan kepada kebahagiaan, hidayah dan kebenaran dunia dan akhirat. Sehingga standarisasi apa? Semuanya akal. Al-Quran dan Sunnah itu nggak dianggap, yang penting itu masuk akal saya. Ada juga yang menolak dalil Al-Quran dan Sunnah dengan dalih karena menyelisih akal, teknologi, ilmu kedokteran dan sebagainya. Dan tidak diragukan lagi bahwa para pendewa akal seperti ini adalah orang-orang yang sesat. Biasanya nanti orang-orang pendewa akal, orang-orang filsafat itu, mereka itu bingung di akhir hayatnya. Nah itu biasanya orang-orang yang mengatakan cendekiawan, intelektual muslim, akhir hayatnya stres mereka itu. Kenapa? Karena menjadikan sumber kebahagiaan itu cuma akal semata. Dan itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena bagaimanapun akal itu anggota badan kita. Akal itu anggota badan. Ini fahami ucapan saya. Akal itu anggota badan. Seperti tangan lah. Tangan itu kan salah satu anggota badan kita. Tangan itu punya kemampuan, batas kemampuan untuk bekerja. Contohnya misalkan tangan saya disuruh ngangkat mushaf. Bisa, kuat. Kenapa? Karena ini di bawah kemampuan, batas kemampuan saya. Tapi kalau tangan itu dipaksa untuk mengangkat gunung, jebol tangan kita itu. Tangan kita akan jebol. Kenapa? Karena mengangkat gunung itu bukan kapasitas tangan kita gitu loh. Demikian juga apa? Akal kita itu kinerjanya itu ada batasan. Kinerjanya itu ada batasan. Batasannya apa? Batasannya itu selama perkara itu bisa terindra, baru kita bisa mengakalinya, mencerna dengan akalnya. Tapi kalau sesuatu yang nggak terindra, itu nggak bisa gitu akal kita itu. Contohnya misalkan gini, kita bisa nggak mencerna dengan akal tentang panasnya api? Bisa, karena sudah kita rasakan. Kita sudah rasakan api itu panas, akhirnya sudah tercerna dalam pikiran kita itu. Kita bisa nggak mencerna tentang namanya megono? Tahu megono, saya sudah makan megono itu nampak Pekalongan lezat sekali, tercerna dalam pikiran kita masalah megono kan itu. Kita tahu nggak tentang masalah berita-berita tentang pandemi dan nyari? Saya tahu, saya sering dengar berita gitu, karena bisa terindra itu.
Tapi sesuatu yang didengar nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, nggak bisa terindra, akal kita itu nggak bisa mencerna. Contohnya misalkan, kita yakin dalam diri kita itu ada roh. Coba pertanyaan, coba cerna roh itu kayak apa gitu. Digambarkan coba dengan akal kita, roh itu kayak apa gitu. Nggak bisa. Kenapa? Kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah meraba, kita nggak pernah mendengar gitu. Contohnya lagi misalkan, apalagi perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib yang berkaitan dengan kematian, berbicara tentang Allah, surga dan neraka, nggak bisa akal itu mencerna dengan sendirinya. Kenapa? Itu perkara di luar kadar akal kita gitu. Gimana, paham ya, tergambar ya ini saya bicara ini ya. Maka itu apa? Sesuatu yang ada saja, yang ada di dunia. Cuma karena kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah mendengar, kita itu nggak pernah mencernanya, akhirnya kita itu nggak paham gitu loh. Contohnya kalau saya contohkan, misalkan saya di Yaman itu ada makanan lezat bagi kita dulu di pondok itu namanya fatah. Coba sekarang saya tanya, coba gambarkan di pikiran Anda fatah itu apa? Digambar coba. Oh mungkin kayak gini, mungkin kayak gini. Ini namanya kan akal kita bisa nggak berfungsi itu? Nggak bisa, karena kita nggak tahu gambarannya kayak apa itu. Coba ketika saya gambarkan fatah itu, marok itu kuah daging kambing, kemudian dicampuri dengan roti-roti yang sudah kering. Campuri dengan roti yang sudah kering, setelah itu nanti dimakan. Itu namanya fatah. Tergambar kan sekarang itu? Tergambar. Kenapa? Karena sudah ada pendengaran informasi langsung dari telinga gitu. Walaupun belum pernah melihat langsung, belum mencoba langsung gitu, tapi sudah bisa menggambarkan. Orang itu apa? Perkara-perkara ghaib itu nggak bisa dengan akal gitu loh. Kalau kita bongkar dengan akal nggak ada apa-apa. Contohnya misalkan, katanya orang kalau mati itu ditanya man rabbuka sama 2 malaikat. Nanti kuburannya dihibitkan, kemudian yang lainnya itu. Coba orang yang mati kuburannya dibongkar, nggak berubah sama sekali kan itu. Berarti nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal karena Anda nggak beriman sama wahyu ilahi kan itu. Kalau kita orang mukmin yang beriman sama wahyu lebih tinggi daripada akal kita itu. Nah itu apa? Pendewa akal itu akhir hayatnya stres mereka itu. Orang-orang filsafat, ulama filsafatnya lah itu, Aristoteles, Plato, Aristo, itu akhir hayatnya ada yang gila. Ada di antara mereka yang bunuh diri sampai minum racun. Kenapa? Saking stresnya mereka. Ketika apa? Ketika mengedepankan akal sebagai sumber satu-satunya. Dan rupanya apa? Banyak juga lah orang-orang filsafat itu, termasuk orang Indonesia itu yang akhir hayatnya bertobat juga itu. Kenapa? Bingungnya mereka. Oleh itu, akal itu bukan untuk menetapkan kebahagiaan, kebenaran. Akal itu hanya untuk mempelajari kebenaran. Apalagi sampai dijadikan akal itu sebagai hakim. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Nggak bisa seperti itu. Jadi kelompok yang pertama yang menyimpang dan sesat itu, kelompok yang pertama itu orang-orang yang dinamakan dengan aklaniyun, para pendewa akal, sehingga akal dijadikan sebagai standar kebenaran. Kalau wahyu bertabrakan dengan akalnya mereka, wahyu dibuang sama mereka. Oleh itu Syekhul Islam itu mengatakan dalam kitabnya itu darut ta'arud bainal aql wa naql. Tidak mungkin wahyu yang sahih, Al-Quran atau hadis yang sahih tabrakan dengan akal yang sahih, akal yang sehat. Kalau ada perkara kok kita mengatakan nggak masuk akal, berarti akal Anda yang rusak itu. Bukan wahyunya yang keliru, akal Anda yang rusak itu. Nggak ada yang nggak masuk akal gitu. Kalau seandainya misalkan wahyu Allah kok tabrakan dengan teknologi, bukan teknologi yang harus dibenarkan, bukan wahyu yang ditinggalkan, bukan. Kita katakan teknologi manusia belum sempurna. Contohnya misalkan dulu ketika Nabi Muhammad itu bersabda, kalau ada lalat hinggap di makanan celupkan, karena di satu sayapnya itu ada racun, sayap yang kedua itu ada penawarnya. Dulu orang banyak mengingkari hadis itu karena nggak masuk teknologi kesehatan manusia. Subhanallah, semakin diteliti lah, namanya teknologi berkembang, akhirnya diciptakan alat untuk mempelajari serangga. Sampai akhirnya serangga-serangga kecil bisa dipelajari. Didapatkan lalat itu kalau hinggap di makanan, kotoran tempat sampah itu, dia itu akan menyerap racunnya. Tapi kenapa kok lalat itu nggak teracuni itu? Karena dia punya penawarnya. Dia itu punya penawar. Nah nanti kalau dia itu hinggap di makanan, racun-racun yang diserap, disimpan sama dia itu dikeluarkan. Akhirnya apa? Makanannya akan membusuk, akan rusak. Nah, lalat ini tidak akan mengeluarkan penawar racunnya itu kecuali dalam kondisi terdesak mau mati. Ketika dicelupkan dalam minuman, dia sudah mau mati, akhirnya penawarnya dikeluarkan semuanya itu.
Setelah itu apa? Baru berbondong-bondong orang percaya, oh benar sabdanya Rasulullah. Kenapa benar? Teknologi membenarkan. Maka kita katakan nggak butuh kita teknologi itu. Yang kita butuhkan dalilnya sahih, samina wa ta'na gitu. Mau teknologi sekarang membenarkan maupun tidak, nggak peduli kita dengan mereka gitu. Kenapa? Karena kita orang mukmin, kita lebih percaya dalil wahyu Allah daripada akal. Kalau namanya akal itu akan berkembang gitu. Teknologi itu kan akal, hasil karya dari akal manusia itu. Sehingga kita jangan sampai kita jadikan akal itu lebih dominan daripada wahyu Allah Ta'ala. Kemudian kelompok yang kedua, orang yang mematikan kinerja akal, menonaktifkan peranannya sebagai alat untuk berpikir. Jadi ini ada dua kubu yang saling menyimpang. Yang satu ekstrim ke kanan, mendewakan akal sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang mematikan kinerja akal. Sehingga apa? Wes kita itu kayak mayat saja kita itu sama guru kita itu. Akhirnya apa? Mereka itu nanti muncul orang-orang yang ta'assub, fanatik buta kepada guru mereka. Kan mereka punya akal kan gitu. Coba dicerna kan gitu. Akalnya digunakan untuk apa gitu? Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli taklid buta. Saya katakan taklid buta, bukan semua taklid, bukan. Nanti taklid ada pembahasan sendiri. Jadi taklid buta dan ta'assub. Ta'assub itu ya ta'assub yang hanya membiu kepada gurunya, sampai mereka beranggapan bahwa Al-Quran dan Sunnah setingkat mujtahid yang sifat-sifatnya mungkin sifat tersebut tidak dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar. Yaitu maksudnya apa? Sampai mereka itu mengatakan Al-Quran Sunnah itu tidak boleh dipelajari. Kenapa? Kita itu nganggap kita itu orang bodoh wis kita itu. Terus apa? Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dipelajari, kecuali khusus bagi ulama yang sudah setingkat mujtahid. Kemudian mereka memberikan sifat-sifat mujtahid itu apa? Ini sampai mungkin sifat itu saja nggak ada di Abu Bakar dan Umar. Orang ini pun juga salah dalam berbuat. Yaitu apa ini? Orang yang fanatik buta, orang yang taklid buta kepada pendapat guru. Padahal apa? Namanya guru saja itu, kita punya imam madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka saja tidak pernah maksa orang itu untuk mengikuti pendapatnya. Sehingga apa? Tidak boleh kita fanatik buta kepada mereka. Kita fanatik buta, fanatik loh. Tetapi kalau taklid, boleh nggak taklid? Nanti taklid ada pembahasan sendiri taklid itu. Tapi fanatik buta nggak boleh. Dan fanatik itu bukan hanya kepada empat mazhab saja. Terkadang kita fanatik sama ustadz kita fanatik sama organisasi kita fanatik sama komunitas kita fanatik sama partai, kita fanatik sama masjid, kita fanatik sama mazhab. Fanatik itu banyak sekali. Kalau ditanya fanatik itu apa sih fanatik itu? Kan banyak orang ngomong, oh kamu fanatik sama mazhab. Sekarang pertanyaan, fanatik itu apa gitu? Banyak orang ngomong fanatik, ta'assub itu ditanya nggak paham itu. Fanatik itu apa? Ya saya ngikuti. Kalau ngikuti ya kita semuanya ngikuti ulama gitu loh. Mau antum sendiri berdiri sendiri kan nggak mungkin kan gitu. Fanatik itu apa itu? Fanatik itu membangun loyalitas di atas apa yang dia fanatiki. Loyalitas loh. Loyalitas itu apa? Berkaitan masalah wala dan barok, cinta dan benci. Contohnya misalkan fanatik sama partai. Siapa yang gabung di partai saya, teman saya. Siapa yang tidak, musuh saya walaupun dia orang muslimin. Nah, itu berarti apa? Itu namanya fanatik. Fanatik terhadap ustadz misalnya, oh saya itu punya ustadz A yang saya gandrungi. Siapa yang ngaji sama ustadz saya, berarti dia itu saudara saya. Tapi yang tidak ngaji sama ustadz saya, berarti dia itu musuh saya. Nah ini namanya fanatik kepada ustadz. Atau fanatik kepada yayasan. Saya punya yayasan, siapa yang tidak gabung dengan yayasan saya, maka dia bukan ahlu sunnah. Siapa yang dia itu masuk di yayasan saya, berarti dia itu salafi tulen, salafi sejati dan ahlu sunnah. Maka berarti apa? Dia itu fanatik sama yayasan, fanatik sama golongan, fanatik sama mazhab kayak gitu. Anda bukan mazhab Syafi'i, berarti Anda musuh saya itu. Itu berarti fanatik kepada mazhab. Sehingga apa? Fanatik itu seperti itu. Tapi kalau kita itu ngikuti ulama, yuk kita semuanya harus ngikuti ulama. Nggak boleh kita itu berfatwa sendiri dengan ilmu kita itu. Kita siapa kan itu? Dalam masalah agama kita harus ngikuti ulama. Jadi kalau orang yang kedua ini, kelompok yang kedua itu ekstrim ke kiri, sampai akhirnya apa? Akal itu nggak dijalankan. Kita sudah tahu pendapat seseorang itu keliru, menyimpang, masih dijalani gitu, masih diikuti itu. Berarti kita itu, ya istilahnya kayak orang-orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah ketika didatangi sama Nabi dan Rasul dengan membawa petunjuk nyata,
Mereka itu sebenarnya itu hati kecil mereka itu menerima. Tapi apa kata mereka? Lah nenek moyang kita seperti ini, terus gimana kan gitu. Makanya kita katakan, di mana akal kalian itu? Afala taqilun? Apa kalian itu gak punya akal kan itu? Berpikir gitu. Ya, coba berpikir yuk, masuk ilmu yang sudah jelas datang dari Nabi dibatalkan gara-gara fanatik sama orang tua gitu, nenek moyang gitu. Berarti apa? Mereka itu mematikan kinerja akal. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, pendapat yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwa akal memang karunia ilahi yang sangat mulia, dan tidak ada yang mengingkari akan keutamaan dan urgensinya kecuali orang-orang yang bodoh. Namun akal memiliki kadar dan batasan dalam bekerja, dan tidak mungkin dibebankan kepada akal sebuah pekerjaan di atas batas kemampuannya. Dan siapa saja yang memaksakan kepada akal untuk mempelajari perkara di luar kemampuannya, maka akalnya akan hancur, entah gila, stres, atau bingung. Masalah-masalah ketuhanan, saya sebutkan di situ, masalah-masalah ketuhanan, zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, perkara-perkara ghaib, surga, neraka, alam kubur, penentuan hidayah dan kebenaran, ini hidayah Allah, ini yang benar, ini yang salah. Pembahasan ini merupakan perkara di luar cakupan akal, sehingga akal tidak akan mampu mempelajari, menetapkan itu. Sehingga akal tidak mampu mencerna dan menetapkannya, kecuali harus mengikuti wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini merupakan pendapat pertengahan antara dua pendapat di atas. Nah, jadi intinya di sini bahwasanya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan akal itu karunia, kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Namun akal itu punya kadar kemampuan, sehingga jangan dibebankan kepada akal untuk menetapkan sesuatu yang akal kita itu nggak mampu gitu. Kalau seperti itu, maka harus kita kembalikan kepada dalil. Maka itu kalau urusan duniawi, masalah dunia, bebas akalmu apa terserah lah gitu. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah dunia kalian lebih paham, akal kalian lebih cerdas daripada Rasulullah SAW. Sehingga kan dalam masalah dunia kan berkembang. Akhirnya orang menciptakan ini mobil, menciptakan pesawat, kemudian menciptakan teknologi ini, bebas berkembang, silahkan. Kenapa? Karena dalam masalah dunia akal itu perkara yang luar biasa lah. Tapi pembahasan kita itu ini masalah agama. Akal nggak bisa menjadi pedoman satu-satunya itu. Ketika akal itu dijadikan sebagai pedoman satu-satunya, maka hancur tatanan agama, rusak semua. Kalau seandainya akal itu cukup untuk menetapkan kebenaran, ngapain Allah itu mengutus Nabi dan Rasul? Kan kita semuanya sudah punya akal itu. Ngapain lagi Allah menurunkan kitab suci? Sehingga tatanan agama rusak semuanya karena akal itu. Ketika akal itu menguasai tatanan agama, dan itu yang bahaya. Dan itu yang dikerjakan sebenarnya sama orang-orang filsafat itu seperti itu. Oleh itu Syekhul Islam, kalau kita itu mau berbuat adil ya kepada filsafat itu, ilmu filsafat itu kata Syekhul Islam, ilmu yang sangat bagus kalau digunakan untuk dunia. Kan berkembang itu, akhirnya teknologi manusia berkembang, matematika, kemudian juga fisika, kimia, itu kan semuanya filsafat gitu. Ilmu filsafat, ketika ilmu filsafat dipakai untuk dunia, berkembang luar biasa dahsyat dunia itu. Tapi ketika filsafat dipakai untuk agama, sampai membicarakan tentang sang pencipta, maka rusak akidah Islam itu dari filsafat itu. Nah itu bahaya, filsafat itu bahayanya ketika dipakai untuk tatanan agama. Sampai akhirnya biasanya nanti termasuk di kita itu, Universitas Islam di Indonesia itu kan ada namanya nanti Usuluddin, pembahasan masalah pondasi agama. Dan syarat masuknya untuk mempelajari Usuluddin itu harus belajar filsafat. Dan nanti dalam filsafat itu nanti akan diarahkan untuk ke perbandingan agama. Ketika perbandingan agama, kita itu harus tidak boleh fanatik kepada agama dulu, sehingga harus kita lepaskan semua agama dalam diri kita. Akhirnya apa? Menjadi orang ateis. Oleh itu gara-gara orang-orang liberal itu akhirnya sekarang universitas yang berlabel Islam itu menjadi pencetak komunis terbesar sekarang di Indonesia itu. Kenapa? Karena seperti ini. Dan itu program gak main-main itu. Oleh itu maksudnya itu, ketika akal menjadi satu-satunya penetap kebenaran, itu yang bahaya. Apalagi kita bicara masalah agama. Oleh itu kalau kita pahami, coba ada namanya orang namanya Ibnu Sina.
Tidak ada yang mengingkari ilmunya Ibnu Sina masalah dunia, masalah kedokteran luar biasa Ibnu Sina itu. Termasuk bapak dokternya dunia. Tetapi ketika filsafat digunakan untuk bicara masalah Allah, dikafirkan sama para ulama. Sampai akhirnya kan Ibnu Sina kan mengatakan Allah itu tidak mengetahui sebuah perkara sampai terjadi. Allah tidak mungkin mengetahui perkara detail-detail, jarum jatuh, masa Allah tahu, nggak punya kerjaan saja Allah itu. Akhirnya apa? Ibnu Sina dikafirkan. Demikian juga ketika Ibnu Sina bicara masalah alam kubur, kata dia mengatakan alam kubur itu nggak ada. Coba kalau kuburan dibongkar, yo seperti itu kan itu. Berarti apa? Kabar-kabar Allah dan Rasul semuanya dusta gitu. Nah, filsafat masuk dalam ranah agama. Apa hasilnya? Hasilnya kufur nyata orang itu. Nah, itu kalau kita perhatikan orang-orang liberal itu, ketika mereka itu bicara masalah dunia, nggak apa-apa gitu. Dengan liberalnya itu, dengan filsafatnya itu. Tapi ketika dia itu bicara masalah agama Allah, rusak akidah mereka itu. Kenapa? Karena agama itu standarnya wahyu, sedangkan dunia standarnya itu akal. Maka itu kalau masalah dunia kan wahyu atau agama itu kan cuma mengatur yang haram saja. Ini nggak boleh, ini haram. Selain itu bebas. Ini nggak boleh, haram. Selain itu bebas. Rambunya cuma mana yang haram saja gitu. Tapi kalau masalah agama, agama itu semuanya datangnya dari wahyu Allah Ta'ala. Begitu Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan akal itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Namun fahami, akal itu punya kadar kemampuan bekerja. Ketika akal itu dibebankan untuk bekerja sesuatu yang di luar kemampuan, jebol otaknya manusia itu. Akhirnya apa? Dia akan jadi orang gila, stres, dan itu banyak seperti itu. Sampai ada ulamanya Ahlul Kalam itu. Jadi gini, sejarah rusaknya Islam itu disebabkan karena filsafat itu masuk. Dan masuknya filsafat itu nanti di zaman raja namanya rajanya Al-Ma'mun. Itu pertama kali yang membawa kitab-kitab Yunani kuno, Aristoteles, Plato, Aristo, itu ke negeri Islam diterjemahkan dengan bahasa Arab, dibaca sama kaum muslimin. Akhirnya ancur-ancuran akidah Islam itu gara-gara filsafat. Setelah itu apa? Semakin hari semakin parah filsafat ini. Maka nanti banyak ulama-ulama Islam itu yang masuk ke filsafat, akhirnya menjadi orang-orang yang akidahnya menyimpang. Nah, orang ulama-ulama Islam yang masuk ke filsafat itu sering dinamakan dengan Ahlul Kalam. Ahlul Kalam, nanti kelompoknya muncul namanya Jahmiyah, itu sudah dikafirkan sama para ulama. Ada Mu'tazilah, ada juga Asy'ariyah, ada Maturidiyah, Kulabiyah. Itu semuanya nanti para ulama akan masuk dalam bab namanya Ahlul Kalam semua. Kenapa? Karena akal lebih dominan daripada wahyu. Nah, ulama-ulama mereka di akhir hayatnya banyak yang bertobat. Imam Al-Ghazali sebelum meninggal dunia bertobat, sampai dia megang mushaf sebelum meninggal. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri, pencetus akidah Asy'ariyah, sebelum meninggal dunia bertobat juga. Demikian juga banyak nanti itu, sampai ada seorang ulamanya mereka itu mengatakan sebuah syair sebelum meninggal dunia itu. Saking taubatnya dia, yaitu saking menyesalnya dia terhadap ilmu filsafat yang dia pelajari itu. Dia mengatakan sebuah syair sebelum meninggal itu, sudah sakit-sakitan, beliau mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu wa lam nastafid min bahthina tulu umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu wa arwahuna fi wasyatin min juzumina wa ghayatu dunyana adza wa balu. Dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu, akhir perjalanan orang yang mengedepankan akal daripada wahyu itu semuanya kayak binatang yang dikerangkeng dengan tali kekang mereka, tali kekangnya itu. Wa aktsaru sa'yil alamina dhalalu, dan akhir perjalanan orang yang mengatakan mereka itu intelektual, cendekiawan, orang-orang pinter, semuanya adalah kesesatan. Walam nastafid min bahthina tulu umrina, selama ini kita itu diskusi, kita pelajari, nggak ada manfaatnya sama sekali. Siwa anjama'na fihi qila wa qalu, kecuali cuma mengumpulkan kabar burung dari otak kita. Namanya otak itu kan pindah-pindah itu. Sekarang kita menguatkan pendapat A, besok B, besok lagi C itu. Nggak ada yang pasti akal kita itu. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, roh-roh kami itu sudah nggak kuat tinggal dalam jasad kami. Kayak binatang yang dikerangkeng dalam kandang sudah pengen keluar. Roh kami itu sudah nggak kuat tinggal di jasad kami itu. Wa ghayatu dunyana adza wa balu, dan akhir perjalanan kita cuma nunggu azabnya Allah Ta'ala. Setelah itu dia mengatakan, wallahi laqad tuftul, saya sudah kelilingi semua sekolah-sekolah yang mempelajari filsafat sampai saya menjadi ulamanya, tidak ada bisa mengalahkan filsafatnya saya itu. Tapi filsafat yang
sudah puluhan tahun saya pelajari itu tidak memberikan petunjuk yang benar, tidak memberikan kebahagiaan hati, kecuali yang menambah kesesatan dan kebingungan. Setelah itu beliau mengatakan, dan saya mendapatkan metode terbaik untuk mengantarkan kepada kebahagiaan sejati itu cuma metode Allah dalam Al-Quran. Mudah sekali Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Setelah itu beliau mengatakan, man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Siapa yang dia itu telah mempraktekkan, uji coba seperti apa yang saya uji coba ini, dia akan mengetahui tentang sesatnya filsafat. Menunjukkan apa? Banyak orang-orang itu yang akhir hayatnya itu bertobat dari filsafat. Kenapa? Filsafat itu semakin lama kita pelajari semakin membuat orang gila. Tetapi apa? Banyak juga ulama-ulama itu nggak bisa keluar gitu. Itu kalau kita pelajari itu filsafat itu samudra, kayak air bah tapi samudra. Sehingga untuk masuk ke dalamnya itu nggak main-main itu. Banyak ulama-ulama itu yang berjuang untuk membantah filsafat dengan cara masuk dulu itu. Tapi setelah itu nggak bisa bangun, tenggelam, dan itu banyak. Seperti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kan kalau kita pelajari biografinya beliau itu ngarang kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab ditulis ketika jaya-jayanya filsafat beliau. Beliau itu dulunya ulama Ahlussunnah. Ulama Ahlussunnah ketika melihat filsafat itu sangat bahaya, dia itu mempelajari filsafat untuk membantahnya. Tapi kata Syekhul mengatakan apa? Tapi dia tenggelam dan gak bisa bangun. Sampai akhirnya apa? Menjadi ulama filsafat paling top zaman itu. Sampai ngarang kitab namanya Ihya Ulumuddin. Sampai di sebuah negara di Kufah waktu itu, ulama zaman itu sepakat untuk membakar kitabnya Ihya Ulumuddin itu. Akhirnya kitab Ihya Ulumuddin kumpulkan depan masjid, bakar bareng-bareng setelah sholat Jumat. Setelah itu apa? Tapi beliau itu bertobat. Apa bukti tobatnya beliau itu? Beliau ngarang sebuah kitab. Ini kalau dalam usul fikih termasuk terakhir kitab itu namanya kitab Al-Mustasfa. Kitab rujukan dalam usul fikih. Di mukadimahnya beliau mengatakan, saya sudah berjuang untuk melepaskan filsafat saya, tapi saya itu bagaikan bayi yang baru disapih. Sehingga apa? Saya berjuang untuk meninggalkan, tapi masih ada bekasnya itu. Sehingga dalam kitab Al-Mustasfa itu di mukadimahnya itu beliau itu menyebutkan tentang mukadimah mantiqiyah, mukadimah akal, itu masih disebutkan sama beliau itu. Tapi apa? Beliau sudah pengen meninggalkan itu, tapi apa? Memang berat sekali karena sudah kayak kecanduan. Filsafat itu candu. Kalau kita sudah masuk ke dalamnya dan kita nggak punya pondasi yang kuat, kita itu akan kecanduan, dan itu bahaya. Termasuk yang ulama yang pengen membantah filsafat dengan cara masuk dulu itu, termasuk Syekhul Islam. Syekhul Islam itu kan seperti itu. Dia masuk ke dalam samudra filsafat untuk mengambil ilmu filsafat itu kayak apa. Setelah itu dia bangkit, bangun, kemudian dihabisi filsafat itu. Sampai akhirnya beliau itu ngarang sebuah kitab namanya Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wa Naql, membantah anggapan kontradiksi antara akal dan wahyu. Ini kitab ini sampai sekarang ulama filsafat nggak ada yang berani membantahnya. Bantahan yang paling hebat sekali dari Syekhul Islam tentang filsafat. Oleh itu pendewa akal itu bahaya. Demikian juga orang yang mematikan kinerja akal juga bahaya. Terus bagaimana sikap kita itu? Sikap kita itu, akal itu kita gunakan untuk mempelajari dalil. Dan akal nggak bisa bekerja sendirian. Akal itu butuh cahaya. Jadi ibaratnya ginilah, akal kita itu kayak mata. Akal kita itu kayak mata itu. Mata kita nggak akan berfungsi untuk menunjukkan ini jalannya mana, ini makanan yang mana itu, kecuali kalau ada cahaya. Kalau kita itu gelap gulita, kan kita nggak tahu mau kemana ini, pintunya yang mana, ini yang mana, kan kita nggak tahu itu. Demikian juga kalau akal kita itu nggak disinari wahyu ilahi, maka apa? Akal kita itu nggak bisa menetapkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kuat dan mana yang lemah, kecuali kalau disinari dengan cahaya ilahi. Kecuali kalau urusan dunia, silahkan kembangkan masalah dunia itu. Tapi kalau bicara masalah agama nggak main-main. Kemudian saya bacakan, sebutkan di sini ucapan Syekhul Islam. Syekhul Islam berkata tentang akal, akal adalah syarat dalam mengetahui ilmu dan syarat kesempurnaan amal. Jadi tidak mungkin ilmu itu bisa kita pelajari kalau kita nggak punya akal. Maka binatang kan nggak bisa belajar karena nggak punya akal. Dan akal itu syarat sempurnanya amal. Amal soleh kita itu kalau kita itu nggak punya ilmu, nggak mungkin diterima sama Allah Ta'ala itu. Mana amal yang benar? Ya yang dibangun di atas ilmu. Sehingga apa? Ilmu kita dan amal kita nggak akan sempurna tanpa akal. Maka dengan akal, ilmu dan amal manusia akan sempurna.
Tetapi akal tidak berdiri sendiri untuk menentukan itu. Tidaklah akal melainkan hanya sebuah watak dan kekuatan jiwa. Kedudukan akal bagikan kekuatan penglihatan yang ada di dalam mata. Jadi akal itu kayak mata. Mata itu mampu melihat. Kalau sudah melihat mampu menunjukkan, oh ini si fulan, ini si fulana, oh ini bapak, oh ini ibu, bisa akal itu. Mata itu bisa menunjukkan. Kenapa? Karena mata itu memang diciptakan untuk menunjukkan arah gitu loh, untuk menunjukkan jalan. Jika akal tersinari dengan cahaya iman dan Al-Quran, jadi disinari ada lampu, ada cahaya, maka hal itu bagaikan mata yang disinari oleh cahaya matahari dan api, sehingga mata bisa berfungsi kinerjanya itu. Kalau akal berdiri sendiri, maka ia tidak akan mampu untuk mengetahui sesuatu di luar cakupan dan kadar akal. Apa itu di luar cakupan dan kadar akal itu? Bicara masalah agama. Bicara masalah agama itu bukan cakupan akal, semuanya kembali kepada dalil. Kalau masalah dunia itu cakupan akal, bebas akal kita itu menetapkan. Demikian juga kalau akal dipensiunkan dari kinerjanya, apa dimatikan, seperti orang-orang yang fanatik buta, orang-orang yang dia itu taklid atau ta'assub, maka dia itu seperti orang yang memensiunkan kinerja akal. Maka perkataan dan perbuatan manusia tanpa akal ibarat perkataan dan perbuatan binatang yang terkadang bisa muncul karena dasar cinta, perasaan, dan kasih sayang, tapi tidak bisa mencerna dengan akalnya. Binatang kayak gitu. Binatang kan mainnya insting mereka itu, sehingga binatang itu bisa sayang sama anaknya, kemudian yang lainnya itu. Tapi apa? Binatang tidak bisa mencerna. Oleh sebab itu, perkara yang terwujud tanpa akal akan kurang sempurna, yaitu perbuatan apa saja, perkara yang tidak dibarengi dengan akal nggak akan sempurna. Dan kenyataan di lapangan sudah sangat jelas, yaitu seperti kita lihat orang-orang gila itu, ya, nggak ada rasa malu, kemudian nggak bisa untuk diri sendiri saja nggak bisa itu, maka nggak akan sempurna. Dan para rasul datang dengan membawa apa-apa yang terkadang tidak bisa dicerna oleh akal, atau dengan perkara yang membingungkan akal. Tetapi Rasul tidak datang dengan sesuatu yang mustahil bagi akal. Ini penting sekali ucapan Syekhul Islam itu. Jadi saya menyebutkan Nabi dan Rasul itu membawa wahyu Allah itu nggak mungkin tabrakan dengan akal. Tidak mungkin, mustahil bagi akal itu, nggak mungkin. Kenapa? Karena wahyu Allah itu benar, akal yang sehat juga benar, sehingga dua-duanya itu nggak mungkin kontradiksi itu. Namun terkadang wahyu itu membawa dengan sesuatu yang membuat rancu dalam akal kita. Contohnya misalkan, katanya di kuburan itu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Coba rancu nggak di akal kita itu? Rancu karena nggak di secara indera nggak bisa gitu loh. Sehingga kita itu nggak bisa mencerna dengan akal kita. Mosok ditanya terus gimana caranya itu? Kayak apa gambarannya? Kan nggak bisa itu. Maka terkadang apa? Wahyu itu datang dengan sesuatu yang membuat rancu dalam pikiran kita itu. Tapi apa? Kita harus menetapkan. Kenapa? Karena wahyu Allah itu lebih tinggi daripada akal. Sehingga saya boleh mengatakan, Nabi dan Rasul itu terkadang membawa masalah yang membingungkan akal, iya. Dengan membawa masalah yang rancu bagi akal, iya. Tetapi tidak mungkin Nabi dan Rasul itu membawa wahyu yang mustahil bagi akal dan bertabrakan dengan akal, itu nggak mungkin. Sehingga belum ada kitab namanya Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wa Naql, menolak anggapan kalau wahyu itu tabrakan dengan akal, kontradiksi, mustahil, itu nggak mungkin. Surga dan neraka itu, misalkan ada surga dan neraka katanya itu, rancu nggak di akal kita itu? Rancu. Kalau tidak ada wahyu ilahi kita nggak menetapkan gitu. Tapi karena datang dalil yang banyak sekali, akhirnya kita menetapkan. Tapi itu rancu bagi kita itu. Tapi mustahil bagi kita nggak mustahil. Mungkin juga gitu. Secara akal mungkin juga, tapi rancu bagi kita. Kita selesaikan di sini. Imam As-Sirhindi beliau mengatakan, dan segala perkara yang tidak mampu diketahui oleh akal, maka wahyu ilahi datang untuk menetapkan dan menjelaskannya. Contohnya misalkan kita menetapkan surga dan neraka. Manusia mereka yang hidup misalkan di pedalaman itu, suku-suku pedalaman, ya mereka nggak bisa menetapkan karena akal mereka nggak bisa mencerna itu. Maka sesuatu yang akal itu nggak bisa menetapkan, datang wahyu ilahi untuk menetapkan. Jika seandainya akal semata cukup dengan sendirinya untuk memutuskan masalah-masalah tersebut, maka niscaya para nabi tidak akan diutus, karena setiap kita sudah punya akal.
Demikian juga tidak mungkin azab di hari kiamat dikaitkan dengan pengutusan mereka. Tidak mungkin kami mengazab wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Tidak mungkin kami mengazab sebelum diutusnya rasul. Akal adalah hujjah, akan tetapi tidak bisa berdiri sendiri, namun harus berbarengan dengan wahyu ilahi. Maka tidak boleh bagi seorang pun menyangka bahwa jalannya para nabi berbeda dengan jalannya akal. Nggak mungkin. Akan tetapi metode yang benar bahwa akal tidak bisa berjalan kecuali dengan mengikuti jalannya para nabi dan mencontohnya. Ini juga menguatkan apa yang kita sebutkan. Kemudian Imam Ibnu Jauzi bagus sekali dalam kitab Muqaddimahnya Talbis Iblis, sebelum menyebutkan bagaimana juratan-juratan iblis, panjang ucapan beliau itu, banyak sekali dan bagus, tapi saya ringkaskan di sini. Beliau mengatakan amma ba'du di Muqaddimahnya itu, sesungguhnya kenikmatan yang paling mulia dilimpahkan kepada manusia adalah akal. Karena akal adalah alat untuk mengetahui Allah sebagai zat yang berhak disembah, dan akal merupakan sebab yang menjadi sarana untuk membenarkan Rasul. Akan tetapi ketika akal tidak bisa berdiri sendiri untuk menyampaikan kepada tujuan hidup seorang hamba, maka para nabi diutus, kitab-kitab suci diturunkan. Permisalan syariat adalah bagikan sinar matahari dan permisalan akal bagikan mata. Maka jika matanya terbuka dalam kondisi sehat, pasti mata tersebut akan melihat sinar matahari. Sinar matahari terus terang sinarnya itu. Kalau akalnya sehat terbuka, akan bisa melihat sinar. Dan ketika telah tetap di dalam akal tentang sabda-sabda Nabi yang benar dengan bukti-bukti mukjizat yang luar biasa, maka akal akan tunduk dan bergantung kepada Nabi. Tidak mungkin akal itu membantah, tidak mungkin akal itu menjadi musuh bagi wahyu ilahi. Kemudian saya bacakan aja semua ucapan Ibnu Jauzi, bagus sekali. Secara ringkas saya sebutkan. Setelah itu beliau mengatakan seperti ini, maka beliau mengatakan tasya'abatil ahwa. Setelah itu ketika manusia sudah diberikan akal, manusia bisa mencerna, wahyu ini diturunkan. Tapi setelah itu datang syaitan untuk merusak akal itu. Akhirnya apa? Akal dirusak oleh syaitan. Ketika sudah dirusak, syaitan itu akan menabrakkan antara akal dan wahyu. Akhirnya apa? Manusia tidak bisa menerima wahyu Allah karena berbeda dengan akal mereka. Disitulah nanti akhirnya apa? Datang Nabi lagi untuk mengobati penyakit itu. Akhirnya nanti manusia menerima itu. Setelah itu datang syaitan lagi membawa penyakit seperti lagi. Akhirnya apa? Manusia rusak lagi. Setelah itu diutus lagi Nabi untuk memperbaiki ini lagi. Sampai akhirnya peperangan antara Nabi dan syaitan terus berlanjut. Kenapa? Syaitan pengennya akalnya orang itu rusak, karena dengan cara itu bisa menyesatkan. Sedangkan Nabi pengen mengatakan akalnya manusia itu diperbaiki sehingga bisa menerima wahyu Allah Ta'ala. Sampai akhirnya syaitan, pengikutnya syaitan itu semakin banyak. Sampai akhirnya di mana-mana itu orang itu mengikuti syaitan. Oleh itu sampai Abdullah bin Abbas disebutkan sama beliau di akhir muqaddimahnya itu, Abdullah bin Abbas mengatakan kepada murid-muridnya, wallahi ma adzunnu ala dhahril ardil yauma ahadan ahabba ila syaitan halakan minni. Demi Allah, saya tidak menyangka, saya tidak beranggapan ada orang sekarang di dunia ini yang paling diinginkan oleh syaitan untuk cepat mati dan hancur kecuali saya. Saya itu adalah orang yang pengen diinginkan sama syaitan, cepat mati saya itu. Akhirnya ditanyakan kepada beliau, Abdullah bin Abbas, kenapa kok Anda mengatakan seperti itu? Maka beliau mengatakan, wallahi innahu la yuhdithul bid'ata fi masyriqin aw maghribin. Demi Allah, ketika saya masih hidup, tidaklah muncul bid'ah dari timur maupun dari barat, dan itu kerjaan syaitan itu. Bid'ah ini. Kemudian ada orang yang membawa bid'ah kepada saya itu, fayahmiluhar rajulu ilayya. Ada orang yang membawa bid'ah itu kepada saya. Fa idzan tahat ilayya, ketika bid'ah itu sudah sampai ke saya, qamamtu bis sunnati fataruddu alaihi kama akhrajah. Akhirnya kami habisi bid'ah itu dengan sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya agama Islam itu murni kembali. Sehingga bahwa syaitan itu sangat benci sama saya. Setelah itu beliau mengatakan, karena sebab ini syaitan itu akan merusak manusia, menjerat manusia. Waqad wada'tu hadzal kitab muhadziran min fitnatin. Maka saya terpaksa menulis kitab ini dan saya berikan judul namanya kitab Talbis Iblis, juratan iblis. Akan saya bongkar semua bagaimana iblis itu menyesatkan manusia. Setelah itu nanti kitabnya tebal sekali beliau tulis.
Jadi intinya itu akal itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tapi akal itu ibarat mata, tidak bisa berdiri sendiri. Akal itu butuh cahaya supaya bisa menerangkan perjalanan kita. Cahaya Allah itu adalah wahyu ilahi. Maka ketika cahaya itu sempurna, cahayanya sempurna dan akal kita itu sempurna, ibaratnya kayak sinar matahari yang terang dibarengi dengan mata sehat yang terbuka. Akhirnya apa? Kinerjanya itu bisa sempurna diamalkan. Nah, ini kita baru bicara tentang kedudukan akal. Kita belum bicara tentang manusia, kedudukan atau tingkatan manusia berdasarkan dengan kemampuan akalnya, kadar akalnya itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi nanti manusia itu nanti ada 3 kelompok. Ada orang yang berilmu, ada orang penuntut ilmu, ada orang awam, sesuai dengan kadar akal mereka itu. Nanti kewajibannya beda-beda. Nanti insya Allah kayak kita bahas pertemuan berikutnya. Karena itu penting sekali. Yang penting itu apa? Kita itu tahu kita itu siapa. Kita itu orang awam, orang bodoh, atau kita itu penuntut ilmu, atau kita itu ulama. Itu nanti semuanya itu punya tanggung jawab masing-masing. Itu nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya tentang nanti, karena itu nanti akan membahas tentang masalah taklid juga. Apa sih hukum taklid itu apa? Nanti kita masuk di situ. Walaupun itu di buku saya nggak ditulis. Di buku saya nggak saya tulis. Kenapa? Karena terlalu panjang kalau saya tulis. Karena kita ringkasan. Akhirnya saya cuma menyebutkan poin-poin pentingnya saja. Cuma kalau tingkatan manusia sesuai dengan kadar akal mereka itu belum saya tulis di buku saya. Tapi ada di buku inti, di buku aslinya ada. Ya sampai sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kalau ini sudah selesai berarti kita akan masuk ke adab. Kita masuk ke adab ikhlaf. Bagaimana kita itu ketika berbeda pendapat kita itu beradab, punya adab dalam khilafiyah kita. Ya sampai sini pembahasan kita wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ustaz, berarti orang-orang yang memahami filsafat secara sempurna, makanya dia berkomentar di YouTube itu mengatakan nggak ada azab kubur seperti itu, Ustaz. Ya itu filsafat, itu bahaya. Filsafat itu. Filsafat. Sehingga maksudnya filsafat itu apa? Filsafat itu intinya gini. Dia itu pengen sampai kepada Allah dengan akal semata. Sehingga sesuatu yang nggak bisa dicerna oleh akal buang. Contohnya azab kubur nggak masuk akal, masuk azab kubur mana ada gitu, nggak masuk akal gitu. Kan dia bilang masa dengan mengucapkan la ilaha illallah kita bisa masuk surga, dan bilang Allah lemah, berarti itu orangnya lemah. Ya itu filsafat itu. Dan sekarang di Indonesia banyak sekali filsafat itu. Dan yang ngeri itu kalau mereka itu menjadi tokoh. Dan sekarang tokoh-tokoh yang banyak ya seperti itu, filsafat, pendewa akal. Sehingga dalil-dalil itu dilecehkan, dicaci maki, diolok-olok, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Ya baik.